Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku mau bikin rangkuman atau summary dari salah satu buku yang sering banget dibahas sama teman-teman aku. Buku ini ngebahas salah satu kunci sukses dari banyak orang-orang hebat. Judulnya 5am Club by Robin Sharma. Robin Sharma ini juga adalah author dari The Monk Who Sold His Ferrari. Buku ini juga aku suka banget karena buku ini ngebahas tentang gimana kita bisa mengubah mindset kita sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih fulfilled. Pertama kali pas aku denger 5am Club ini, ya aku mikirnya kayak ya udah bangun aja jam 5 pagi terus ngapain. Nah, ternyata ketika kita bangun jam 5 pagi itu kita bukan yang bengong-bengong doang atau misalnya kita senang-senang nonton TV atau misalnya baca koran, tapi ada beberapa aktivitas yang disarankan oleh buku ini. Sebenarnya nggak harus jam 5 pagi sih, tapi yang jelas kalau bisa itu pagi hari dimana kita bener-bener nggak ada gangguan. Karena biasanya kalau pagi-pagi subuh kayak gini kan kita belum diganggu keluarga, belum diganggu pasangan, belum diganggu kerjaan, belum ada berita-berita yang bisa mengganggu fokus kita juga. Dan kalau misalnya pagi hari kayak gitu, biasanya kita tuh masih tenang banget. Jadinya kita bisa fokus ketika kita melakukan hal-hal yang disaranin oleh buku ini. Nah, buku ini itu menyarankan ada 4 hal yang kita harus perhatikan setiap pagi. Yang pertama itu mindset, yang kedua itu health set, yang ketiga itu heart set, dan yang keempat adalah soul set. Yang pertama pasti udah banyak yang paham dong ya, mindset itu tentang bagaimana cara kita berpikir. Nah, kalau health set, dia juga nyaranin untuk kita untuk menjaga kesehatan kita. Karena percuma dong kalau misalnya kita itu pintar, sukses, tapi kita nggak sehat. Malah justru kita nggak bisa nikmatin atau bahkan banyak uang kita akan habis untuk mengobati fisik kita ini gitu. Yang ketiga itu tadi heart set. Heart set ini bicara tentang kehidupan emosional kita, dimana kita juga harus mengatur perasaan kita. Jangan sampai kita suka mendem-mendem atau kita bahkan nggak bisa mengendalikan emosi. Kalau orang suka mendem itu kan ntar numpuk. Pas udah numpuk, meledak, bahkan bisa lebih kacau lagi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan emosi, otomatis kita nggak bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik. Nah, yang keempat itu soul set. Nah, dibahas juga di buku ini bahwa kita itu kan seringnya fokus sama hal-hal yang superficial dan material. Di buku ini dia menyarankan kita untuk meluangkan waktu untuk meditasi, untuk mengingat lagi kita ini siapa sih sebenarnya. Dan meditasi ini akan bantu kita untuk bisa jadi lebih tenang, sehingga kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, kita itu bisa lebih santai gitu loh untuk menjalaninya. Dari 4 hal tadi, kita kemudian dikasih formula, yaitu 20-20-20. 20 minutes to move, 20 minutes to reflect, and 20 minutes to grow. 20 minutes to move ini yang dimaksud adalah kita bisa berolahraga dulu selama 20 menit. Jadi kita meluangkan waktu setiap pagi 20 menit olahraga dulu supaya badan kita lebih segar, kita lebih sehat. Dan biasanya tuh kalau misalnya kita habis olahraga, kita bakal lebih feeling happy gitu. Karena ada dopamin yang dirilis gitu di dalam tubuh kita. 20 minutes to reflect ini kita bisa journaling gitu. Jadi kita bisa tulis semua mimpi-mimpi kita, perasaan kita, atau apa gitu kita mau curhat juga boleh. 20 minutes ini untuk refleksi diri lah ya. Nah, yang terakhir 20 minutes to grow. 20 minutes to grow ini kita bisa menyisihkan waktu 20 menit untuk belajar hal-hal baru. Jadi kita berkembang. Belajar hal baru ini nggak harus terpatok sama satu hal. Jadi kita bisa baca buku, kita bisa nonton YouTube untuk belajar hal baru, atau kita bisa ngerjain hobi apa gitu yang baru. Yang penting 20 menit ini dipakai untuk kita mengembangkan skill yang kita suka. Urutannya itu nggak harus 20 minutes to move, 20 minutes to reflect, 20 minutes to grow. Jadi boleh di-adjust aja sesuai dengan preference kita gitu. Misalnya kita mau olahraga dulu, kemudian baca buku dulu, baru journaling, boleh. Atau misalnya mau baca buku dulu, journaling, baru olahraga, itu juga boleh. Itu tergantung sesuai yang kita nyaman aja gitu. Nah, jadi kira-kira itu rangkuman dari buku 5am Club ini. Bagaimana menurut kamu? Kira-kira kamu bakal nerapin nggak? Tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Sekian dulu dari aku, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye!